terutama di Indonesia ini, yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW, bahkan yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan, satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada sesuatu yang menarik dalam pidato Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj, di mana beliau kembali menyinggung doktrin yang menyesatkan umat tentang katanya satu Habib yang bodoh, jahlun, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Juga ada doktrin yang beliau sampaikan, meskipun ada oknum Habib berbuat maksiat, itu tetap akan masuk surga, mendapat ampunan. Di dalam artian akan tetap mendapat surga. Artinya kalau sudah bermaksiat itu tidak ada efeknya terhadap nanti memperoleh surga. Doktrin-doktrin beginian masih diingat oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj, karena umat Islam ini terutama kiai-kiai Jawa di mata klan Ba'alwi, status strata sosialnya itu di bawah mereka. Padahal kata Kiai Said Aqil, di sisi Allah kemuliaan seseorang bukan diukur dari nasabnya, tetapi diukur dari ketakwaannya kepada Allah. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak teman-teman penjelasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Mari kita simak dalam video berikut ini. Kalau ISIS didirikan oleh seorang remaja umur 22 tahun dari Jordan namanya Mus'ab Zarqawi. Yang jelas 1000% made in Tel Aviv. Kalau ISIS. Kalau Al-Qaeda enggak, bukan made in Tel Aviv. Al-Qaeda made in Afghanistan. Kalau ISIS, Mus'ab Zarqawi memang domisili di Tel Aviv, anak Jordan. Kemudian terbunuh, diganti diteruskan oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Yang nama aslinya Awad bin Ibrahim al-Badri. Sudah terbunuh juga sudah. Rasulullah juga bersabda pula, "Sakhruju min dhid hadzal rajul qaumun yatlul al-Qur'an wa la yajawizu halaqi ma hum syara khalqa wal khaliqah." Akan muncul dari umatku orang yang membaca Quran tapi tidak melewati tenggorokannya, artinya tidak paham. Letterlek, hitam putih. Mereka adalah syarul khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah, bahkan lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum wa laysu minna. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk golonganku. Rawahu Muslim. Melalui momentum izinkan LPOI dan LPOK mengajak semua pihak dan mengundang semua tim pemerintahan yang baru untuk bersama-sama menyusun roadmap pembangunan Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder bangsa dan membangun konsensus nasional untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Agar ke depan Blue-Book pembangunan bukan hanya menjadi domain penyelenggara negara, tapi menjadi domain semua pihak untuk kemajuan bersama. LPOI, LPOK siap menjadi konsidator diplomasi dunia Islam di kancah internasional, sekaligus menjadi orkestrator harmoni pembangunan nasional untuk kebaikan bersama. Akhirnya soliditas dan sinergitas seluruh stakeholder bangsa
state, private sektor, pers, akademi, dan civil society untuk mengajukan kehidupan kebangsaan Indonesia harus terus disegerakan agar melahirkan irama indah dan gerakan yang harmonis bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Itulah yang dinamakan Madinah. Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan negara agama, negara Islam, nggak pernah. Tidak pernah mendeklarkan negara Arab, negara Madinah, yang di dalamnya Muslim dan non-Muslim, Arab dan non-Arab, yang Islam pendatang dan pribumi, diberlakukan sama hak dan kewajibannya. Maka negara yang dibangun Nabi Muhammad adalah Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Seperti Indonesia. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama, itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama, itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini. Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Pedayakan. Waduh, masih banyak lagi agama, ada 200 barangkali pada di sini. Nyung Sewu, Jogja kata nggih. Di Jogja banyak, di Jawa Tengah. Yang formal, yang resmi aja 6 agama, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Bukan negara agama Indonesia ini. Bukan negara suku, bukan negara Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, bukan. Indonesia yang di dalamnya ratusan suku. Berapa? 400 ya? Lebih suku ya? 400 lebih suku dan 1000 lebih bahasa. Yang harus kita jaga bersama. Kebinekaan harus kita jaga bersama. Nabi Muhammad ketika menerima tamu Kristen Najran, dihormati, kemudian Nabi mengatakan, Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ayo kita duduk bersama, bincang-bincang, entah aku atau Anda yang benar. Coba, gak mengatakan saya benar kamu salah goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Nabi dulu, mari kita duduk bersama, ayo kita bincang-bincang. Inna kami au iyakum atau Anda. Atau inna au iyakum, kami atau Anda. La'ala hudan, yang benar. Au fi dhalalim bin, atau yang tidak benar. Ayo kita ngomong-ngomong. Itulah sikap Nabi Muhammad ketika menerima tamu Nasrani Najran. Dan ketika Raja Ethiopia, Najasyi, meninggal dunia beragama ortodok, Nabi Muhammad salat gaib. Mengajak para sahabatnya salat gaib. Menyalati kematian Raja Ethiopia yang ortodok. Ketika ada jenazah lewat, Nabi berdiri. Sahabat mengasih tahu, itu jenazah Yahudi Rasulullah. Iya, saya tahu. Itu yang lewat ini jenazah Yahudi, saya tahu. Tapi mari kita hormati orang yang akan menghadap Tuhan. Itulah contoh-contoh yang sangat luar biasa dari akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Kenapa kita umatnya amburadul, carut marut, gak karu-karuan. Terutama di Indonesia ini, yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW. Bahkan yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan, satu orang Habib yang bodoh, lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa.
Sejauh ini Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj sangat pendukung terhadap penelitian Kiai Haji Imaduddin karena penelitian beliau didasarkan terhadap data, dokumen, dan fakta sejarah, tidak ketinggalan juga mendapat dukungan dari ilmu pengetahuan seperti ilmu filologi, ilmu biologi genetika tes DNA, antropologi, dan lain seterusnya. Inilah kemudian yang menjadi penguat adanya tesis Kiai Haji Imaduddin dan ternyata mendapat dukungan dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Nah itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin sampaikan terkait dengan video penjelasan dari Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.